Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu Ustazah Umana Hulwani MPD, Ketua Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kausar Wisata. Alhamdulillah. Ya, sehat ya Ustazah? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, kebetulan ini banyak jemaah-jemaah umroh yang bertanya kepada kami Kausar Wisata tentang fikih untuk jemaah umroh wanita, Ustazah. Gimana penjelasannya, Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini momen yang penting, Nen, buat kita para ustazah, terutama kebetulan saya tadi pulang aja langsung mampir ke Kausar Wisata. Persiapan keberangkatan insya Allah besok tanggal 5 Oktober saya dan rombongan Kausar Wisata akan melaksanakan ibadah umroh. Perlu dicatat buat seluruh jamaah umroh, kadang-kadang saya sendiri sebagai ustazah rada miris ngelihat jamaah ketika mereka transit mengambil mikot misalkan di Bir Ali, kemudian mereka tuh di kamar mandi gitu kan. Saya mau negur tapi bukan jamaah saya, tapi saya punya kewajiban gitu kan, karena label saya sebagai pembimbing ibadah umroh dan haji. Saya melihat bahwa kayaknya minim benar mereka para jamaah umroh terkait dengan manasiknya saja paling dari travel itu 1 atau 2 kali gitu kan. Maka perlunya manasik-manasik yang mumpuni. Dan alhamdulillah Kausar Wisata kita bersama para ustazah, para ustadz membimbing jamaah dengan maksimal. Artinya ketika mereka ibadah umroh jauh-jauh dengan biaya yang besar, tetapi karena tidak mengerti fikih, akhirnya nilai ibadahnya tidak sempurna. Saya merasa ketika seseorang akan berangkat umroh, saya memang rada rewel sedikit. Umroh yang mabrur, umroh yang makbulah, ziarah makbulah, itu ditentukan dengan fikihnya, terutama biaya yang mereka pakai, kemudian syariat ketika mereka tawaf, sa'i, tahalul, itu menentukan keberhasilan. Kalau ibadah-ibadah sunnahnya seperti kita ziarah ke makam Nabi, ke Raudhah, itu juga perlu perlu fikih bahwa kita di Masjid Nabi juga harus berakhlak. Kayaknya kegiatan seperti ini memiliki manfaat yang baik. Mudah-mudahan Kausar Wisata menjadi contoh. Sebagai contoh, Nen, ketika kita ada di Masjidil Haram, kita ibadah sholat gitu kan. Ya. Orang awam itu nggak ngerti kalau setelah persiapan sholat jenazah saja misalkan itu hanya 4 takbir gitu kan. Ketika imam berkata hadis sholatul janazah ala salasati amwat, mereka menyangka itu sudah niat gitu kan, talafuz bin niat. Ketika saya mendampingi mereka, saya akan menegur, belum takbir imamnya, karena kalau kita sudah takbir, imam takbir pertama kita kedua, imam takbir kedua kita ketiga, imam takbir ketiga kita keempat, imam takbir keempat kita kelima. Sayang kan ibadah sholat jenazahnya tidak diterima karena tidak sesuai syariatnya, gitu Nen. Jadi perlu kita kaji bareng gitu kan, biar umroh kita mabrur. Siap. Ustazah, Nena mau tanya nih, Ustazah kira-kira sudah berapa lama sebagai pembimbing ibadah di Kausar Wisata? Alhamdulillah kita hampir, sebenarnya sih kalau ada waktu kita setiap bulan bisa berangkat gitu kan. Iya. Tapi karena keterbatasan jadwal ngajar sehingga kita paling-paling setahun 2 atau 3 kali bersama Kausar Wisata. Dan alhamdulillah jamaahnya seneng banget deh. Iya, alhamdulillah. Biasa. Udah cukup lama Ustazah ya? Ada 10 tahun? Hampir lebih dari 10 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Biasa. Nah, pada waktu Ustazah membimbing atau membawa jemaah ya, terutama yang wanita, itu biasanya kendalanya apa tuh Ustazah? Oh iya. Untuk jamaah umroh wanita biasanya sebelum keberangkatan mengambil persiapan umroh, kalau kita dari Madinah biasanya kita mikotnya di Bir Ali. Kemudian dari malam tuh kita udah siap-siapin gitu kan ke jamaah. Siapin ya baju kamu yang kamu mau pakai gitu kan. Saya kontrol gitu kan, ini nerawang nggak, tipis nggak gitu kan. Karena kebanyakan yang paling riskan itu jamaah perempuan itu, apalagi Indonesia. Kadang-kadang banyak pakaian aksesorisnya mengganggu gitu kan.
Akhirnya setelah kita pastikan ini layak pakai untuk kain ihramnya, baju ihramnya, maka alhamdulillah dari kaos kakinya juga saya termasuk orang yang paling rewel dan karena kadang-kadang dari kamar mandi itu mereka naik ke bis gitu kan, padahal mereka sudah mengambil mikot kemudian turun gitu kan, itu kaos kakinya semata kaki dan saya marah, itu harus diganti gitu kan, ya minimal lah ketika naik bis itu, karena itu kan bagian dari aurat juga. Kadang-kadang perempuan itu suka selfie, suka foto, nggak apa-apa selagi buat kebaikan. Tapi kadang-kadang menjaga aurat juga. Kadang-kadang pergelangan tangan ini kelihatan dan itu bahaya gitu kan. Gitu. Dan mukanya terlalu tipis gitu kan. Kadang-kadang rambutnya juga saya paling riskan lah. Sebelum berangkat itu rambut harus dirapikan gitu kan. Kemudian kaos kaki harus maksimal dan harus pakai legging lah bagi perempuan karena naik turun kendaraan gitu kan. Itu kayak Nen, tapi sih alhamdulillah selama saya membimbing ketika mereka kita tegur, mereka tidak tahu dan saya akan berkata untuk kesalahan kecil itu bersedekahlah, semoga Allah memaafkan kita. Gitu Nen. Masya Allah. Ustazah, ini ada satu pertanyaan yang masuk ke kami dari jemaah umroh. Jadi gini Ustazah, dia mau berangkat umroh, dia masih menstruasi. Nah, sebelum berangkat itu dia sudah konsultasi ke dokter dan dia sudah minum obat ya untuk menahan menstruasinya. Tapi begitu tiba di sana gitu, pada waktu mau melaksanakan umroh ternyata keluar flek gitu, flek gitu. Walaupun tidak banyak menstruasinya tapi flek keluar. Itu gimana Ustazah? Iya Nen, selama Umi bimbing jamaah umroh biasanya ada kendala-kendala kita di perempuan gitu ya. Walaupun sebelum keberangkatan mereka biasanya sudah konsultasi dengan dokter. Waktu haid mereka gitu kan, pernah satu waktu itu ketika mereka masih di bandara gitu kan, sementara kita harus berangkat turun di Mekah dan harus melaksanakan ibadah umroh, mereka ada flek-fleknya. Maka ketika itu saya akan berkata kepada jamaah, coba dihitung lagi, benarkah ini jadwal haidnya atau memang sudah waktu istihadah. Kalau mereka bilang ini masih haid Ustazah, artinya obat yang mereka minum itu tidak punya pengaruh, masih ada dalam keadaan haid. Saya berkata kepada jamaah itu dibawa santai, karena kita di Mekah 3 hari. Selama 3 hari, kalaupun masih haid terus gitu kan, artinya Allah masih memberikan peluang buat kamu berangkat di lain waktu. Tetapi ketika memang haidnya ternyata sudah jatuh istihadah, maka kita suruh mereka kembali membersihkan, kemudian pakai softtek sehingga tidak keluar darah. Maka kendala seperti itu dimiliki oleh banyak perempuan. Artinya bagi kita ketika udah ada udzur syar'i, sampai lagi kadang-kadang jamaah itu mau tawaf wada gitu kan. Tawaf wada itu kan sunnah, sayang. Nah biasanya Umi mengajarkan kepada mereka, kalau masih dalam keadaan haid, sudah waktunya tawaf wada, kita pamit dari luar lapangan halaman Masjidil Haram. Dan juga bukan hanya mereka yang haid, mereka yang udzur syar'i, ketika mereka sakit, mereka tidak bisa pamit untuk kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan tawaf wada'nya itu tergantikan dengan pamit dari luar Masjidil Haram. Oke, Ustazah, ini pertanyaan terakhir ya Ustazah ya. Jadi gini, zaman sekarang kan wanita-wanita itu sudah menggunakan skincare ya Ustazah. Nah, apalagi di sana kan kondisinya panas, jadi mereka pasti lebih khawatir takut kena panas atau apa gitu ya. Nah mereka menggunakan krim-krim muka Ustazah, misalnya sunblock ya. Dan untuk bibir mereka biasanya pakai lip gloss gitu ya. Nah lip glossnya ini mengandung warna, misalnya warnanya agak-agak ngepink-pink begitu atau merah Ustazah. Itu yang biasa kita pakai gitu di sini. Nah itu gimana Ustazah? Ya siap men, karena ini keterbatasan waktu, kayaknya bukan pertanyaan terakhir, masih banyak pertanyaan menyusul melalui nanti channel-channel selanjutnya. Baik, biasanya kita memang perempuan itu banyak aksesoris men, apalagi zaman sekarang kan. Biasanya kita para mutawifah, para pembimbing itu mengajarkan ketika akan melaksanakan ibadah umroh, biar umrohnya mabrur, maka kita hindari biasanya yang berharum-haruman gitu kan. Kalau masalah warna kayaknya nggak dimakfu gitu kan, selagi tidak ada harum wangi gitu kan. Dan
ketika kita berniat untuk menjaga daripada badan kita gitu kan, takutnya pasti melaksanakan ibadah umroh gitu kan biasa terlindungi, karena cuaca di Saudi itu kadang-kadang buat kita orang-orang Indonesia itu rada-rada riskan gitu kan, kepanasan juga kita panik, kedinginan juga kita panik gitu kan. Jadi kita lah yang tahu dengan tubuh kita, selagi kita niat untuk menjaga kesehatan dalam tubuh kita kayaknya dimaafuk. Jadi selagi tidak melanggar hukum syariat gitu kan, kayaknya kalau pakai lip gloss gitu kan sehingga tidak pecah-pecah, selagi itu tidak terlalu menyengat harumnya gitu, kalau masalah warna nggak jadi masalah.